Nah, jadi kan kalian udah bikin segitiga-segitiga yang kurang lebih kayak gini. Terus nah, nanti segitiganya ini kan sudah ada tanda-tanda. Misalnya anggap aja ini kayak tanda-tandanya dari hasil interpolasi. Nah, terus nanti caranya gimana? Caranya adalah langkah pertama yang kalian lakukan adalah di daerah terluar diperpanjang. Jadi misalnya ini ya, misalnya di sini ada garis, ini kayak di garis perpanjang. Tentunya sesuai dengan tanda-tanda yang udah kalian tandain. Nah, setelah diperpanjangnya nggak usah terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek juga. Yang pas aja. Pokoknya yang terluarnya kalian giniin. Terus kalian kasih keterangannya, keterangan ketinggian. Misalnya ini pas 97,1. Nah, berarti di sini 97,2. Nah, keterangan ini tentunya sesuai sama tanda yang udah kalian bikin, sesuai sama interpolasi kalian. Nah, seumpama udah kalian kasih tanda, misalnya kayak gini 97,3. Nah, misalnya udah selesai. Pokoknya langkah pertama yang terluar dulu. Setelah itu, kalian akan mulai menyambungkan. Cara menyambungkannya gimana? Tentu aja menyambungkannya dengan yang di dalam. Jadi misalnya ini dengan 97,3 lainnya, terus gini. Terus misalnya nyambung sini. Nah, ini freehand aja, nggak usah pakai penggaris. Terus nanti misalnya ada 97,3. Nah, kayak gini. Pokok sesuai dengan tanda yang sama, sehingga nanti akan terbentuk kontur. Dan seterusnya kayak gini. Nah, terus misalnya ada satu garis yang kosong. Nah, yang kosong itu kan kemarin syaratnya memang nggak dilewati interval 0,1. Otomatis berarti silang. Nah, kalau silang ini tandanya dia nggak boleh dilewatin. Dia nggak boleh ditembus. Tidak boleh ditembus, kayak gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, bisa jelasin ulang nggak yang nggak bisa ditembus itu gimana? Saya masih kurang ngerti. Jadi gini, kan tentunya setiap garis pada segitiga itu udah kalian kasih tanda. Nah, tapi kan ada satu interpolasi misalnya yang kayak gini ya. Misalnya ini ketinggiannya 97,15, terus ini 97,221, terus ini misalnya 98 misalnya. 98, jangan 98 deh. Nggak besar. Anggap aja yang satunya 97,45 ini misalnya. Nah, kalau misalnya 97,15 ke 45 itu kan ada 97,2, 97,3, 97,4. Terus 97,45 sama 97,21 kan dia ada 97,4, 97,3, 97. Oh, udah, cuma itu aja. 97 sampai 97,2 aja. Sampai 97,3. 4 sama 3. Terus kalau yang ini 97,15 dengan 97,21 itu kan nggak ada. Karena kan kalau misalnya pakai 97,1 nggak bisa, 97,2 juga nggak bisa. Nah, otomatis ini nggak ada interpolasinya. Nah, kalau ini nggak ada interpolasinya, seumpama misalnya di sini ada segitiga lagi. Terus misalnya di sini ada 97,3. Misalnya ya. Misalnya di sisi satunya aja. Di sisi satunya di sini ada 97,3. Nah, otomatis 97,3 kan ada di mana aja tadi? Yang ada di sini, kurang lebih di sini, sama yang ada di sini, 97,3. Nah, garis ini nggak boleh nembus kayak gini. Nah, itu salah. Karena di sini tidak ada keterangan interpolasi.
Jadi kasarannya jangan nembus yang bukan daerahnya gitu. Ini salah. Yang benar adalah yang saya tandain merah, yang aku tandain merah. Ke sini kayak gitu. Jadi dia nggak boleh nembus. Kalau misalnya dia nggak ada interpolasinya kayak gitu. Kira-kira sudah mengerti apa masih ada pertanyaan yang lain? Kak, misal kalau interpolasinya itu kayak berhimpit banget di bagian api unggun itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, berarti memang banyak ketinggiannya. Iya. Makasih Kak. Nah, terus ada pertanyaan lagi kira-kira yang lain? Terus nanti yang dipatok 4 jangan kaget kalau berdempetan. Karena memang patok 4 itu pasti banyak interpolasinya. Jadi garisnya pasti mepet dan usahakan cukup aja kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan lain? Atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, langsung tanya aja. Kak, berarti garis yang tadi nggak boleh dilewati itu langsung bikin garis baru lagi ya Kak? Garis Enggak, itu nggak bikin garis baru. Jadi gini, satu segitiga itu kan kayak yang kemarin aku jelasin, minimal pasti punya 2 ketinggian titik yang sama. Kayak gitu. Jadi jangan bercabang lah intinya. Jadi misalnya di sini ada segitiga. Nah, misalnya di sini ada 3 garis. Dia jangan sampai bercabang kayak gini. Nah, ini udah pasti salah. Gitu. Kemungkinannya kecil lah bercabang ini. Bahkan nggak mungkin kayak, nggak mungkin. Kalau dia bercabang, pasti dibacanya bukan bercabang kayak gini. Kalau misalnya dia memang seharusnya bercabang, dia pasti bentuknya kayak gini, langsung aja. Nah, pasti nggak bakal ada cabang di sini. Kayak gitu. Makasih Kak. Kira-kira ada yang lain? Kak, yang patok 2 itu berarti nanti jauh banget Pak. Yang B12 sama B2. Patok 2, B12 sama B2, bentar. Gue cekin. Patok 2 berapa? Batas atau detail? Patok 2. Batas 12 sama batas 2. Batas 12 sama batas 2. Oke. Batas 12 dan batas 2. Salah, apa tuh? Oh iya, pasti jauh. Memang jaraknya agak jauh. Karena batas 2 di sini, batas 12 di sini. Ya, memang jauh, betul. Cuma memang batas 12 itu kan 100,179. Terus satunya itu batas 2 100,74. Berarti dia cuma ada 1 ya? Berarti cuma 100,1. 100,1 doang. Ah ya, betul berarti. Kayak gitu. Gak apa-apa, memang jauh. Kira-kira masih ada yang mau nanya? Terus nanti sistemnya sama, bakal tak buka terus. Nanti mungkin kurang lebih sampai jam 8. Tapi kalau misalnya sampai jam 7 udah nggak ada yang nanya-nanya lagi, nggak apa-apa. Berarti aku tutupnya jam 7. Terus yang mau buka puasa nggak apa-apa, buka puasa dulu. Tapi nanti langsung lanjutin kerja. Terus kalau misalnya seumpama ada yang nemu error kayak gini, contohnya, misalnya dia putus, misalnya kayak gini ya. Misalnya ada segitiga. Nah, terus habis dari nyambungin dari tempat lain, misalnya habis nyambungin dari tempat lain. Nah, misalnya kayak gini. Terus di tempat lain itu nggak ada yang ketinggiannya sama. Terus dia putus di sini. Nah, berarti ada yang salah. Kalau misalnya nemu kayak gini, dilingkarin dulu.
dilingkarin. Nah, kalau udah dilingkarin, terserah mau langsung tanya ke aku nggak apa-apa, atau mau dikumpulin dulu, atau mau ngerjain yang lain juga nggak apa-apa. Pokok Microsoft Teams-nya tetap tanya lain kayak gitu. Jadi misalnya ada yang putus atau ada yang aneh, atau mungkin ada yang ragu ngerjainnya gimana, langsung aja dilingkarin, terus ditanda tanya kayak gitu. Nanti bisa tak cross check kayak gitu. Nah, kira-kira ada yang masih nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, bisa langsung dikerjain aja. Terus nggak harus selesai hari ini, pokok selesainya aja. Nanti kalau misalnya mau asistensi lagi, bisa minta atau lanjut gimana. Atau mungkin yang hari Jumat dan Sabtu itu juga bisa diganti dengan asistensi penggambaran kontur kayak gitu. Oke, bisa langsung dikerjain aja. Makasih Kak. Ya.